Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, yang kemarin saya videonya salah ternyata. Ternyata yang kemarin untuk pariwisata berkelanjutan. Nah ini insya Allah yang benar ya, yang sahih. Pariwisata halal 2 untuk pertemuan 10 tentang Laptara atau laporan antara. Ya cuman dikit sih sebenarnya. Saya mengharapkan Akang Teteh lebih concern pada pengumpulan data dan penulisan ya. Jadi kita sebaiknya emang lebih singkat saja untuk materinya, karena ini sebenarnya udah dapat semua ya. Tinggal nanti kalau ada yang perlu diskusi kita akan diskusi, tapi untuk kedepannya lebih ke pengumpulan data dan mengisi atau menulis dokumennya ya. Jadi biar lebih cepat rampung. Oke. Untuk pertemuan 10 kita akan bahas mengenai isi sebuah Laptara ya, laporan antara. Perbedaannya sudah saya bagikannya waktu itu cuma ada 2 orang mahasiswa, yaitu Vivi dan Nanda. Saya udah share, ada beberapa template outline-nya dan itu berbeda dari Labdul, Laptara dan Labhir ya, laporan akhir semuanya berbeda. Oke, untuk pertama, jadi landasan teori. Jadi kalau yang waktu di pertemuan dokumen laporan pendahuluan, teorinya nggak secara detail ya. Kalau nggak salah bukan teori, cuman metodologi aja ya. Nah di sini kita akan bahas secara teorinya. The research literature is the most common source of topic for academic research. Researchable topic derived from a reading of the literature can take a variety of form. Oke. Ya, bentuk ya teorinya kan beda-beda tergantung seperti apa objeknya dan apa yang akan diteliti. It might arise from an informal scanning of the literature which stimulates a spark of interest in a topic, or it may arise from a more critical and focused reading. Much reported research is very specific to time and place, so that even a widely accepted theory might be subject to future testing exploration. Jadi tugasnya teori itu memberikan sebuah arahan ya, nanti akan kemana. Tapi meskipun kita kualitatif tidak berdasarkan teori, untuk sarjana, level sarjana, teori tetap harus dijadikan pedoman ya. Teorinya harus disesuaikan dengan apa yang akan diteliti. Oke, ini ada reason for revisiting theories, proposition, observation from the literature. Jadi ada semacam guide-nya ya. Misalkan tipe alasannya tentang geographic. The theory, proposition, observation-nya may has been tested only in one country. Oke, yang sudah dites ya. Teori geografiknya sudah dites atau ditesnya di satu kota saja ya, satu wilayah saja. Example, contohnya teori established using US data, ini pakai Amerika datanya, could be tested in another country. Behavior pattern of urban resident, are they replicated in rural areas, katanya. Jadi ini contohnya teori yang sudah ada menggunakan data dari data Amerika gitu. Sudah dites di negara lain dan pola perilakunya khususnya yang residen ya, ini urban resident kota ya, masyarakat kota, di mereka mereplikasikan juga di rural ya, di apa namanya, desa ya, di wilayah non-urban. Yang sosial may have been established on the basis of the experience of one social group only. Theory based on man's experience. Nah ini contohnya teori tentang pengalaman pria ya. Nah kalau yang pria nggak bisa dipergunakan di wanita gitu. Ini yang sosial ya. Teori tested on middle class subject. Jadi di masyarakat kelas menengah. Does it apply to working class people? Tapi itu bisa dipakai juga di kelas
masyarakat yang bekerja ya. Temporal may be out of date. Ini mungkin udah lampau ya, udah expire. Theory on yacht culture established in the 1980s is still valid katanya. Oke, contoh ya. Contextual may have been established in field other than leisure or tourism. Oke, ini dari Wilkin and Pickett 2009. Study of income inequality and human well-being did not include consideration of leisure. This was remedial in field. Methodological may have been tested using only one method. Conclusion from a qualitative study could be tested quantitatively. Oke. Jadi yang metodologi ya hanya menggunakan satu metodologi ya di sini. Ya emang baiknya gitu ya kan, kita kualitatif murni ya, nggak deskriptif. Ya penutupnya juga menggunakan kata-kata yang sesuai pada metodologinya, pendekatan metodologinya seperti apa. Oke, kita lanjut. The roles of the literary research katanya. Ada 6 ya. The entire basis of the research, source of idea of topic of research, source of information on research already done by other. Jadi salah satu apa ya, aturan sebuah literatur atau nanti teorinya gitu ya, ya harus berdasarkan riset ya. Terus sumbernya juga sesuai dengan topik dari risetnya. Sumber dari teori juga, literaturnya sudah selesai ya risetnya. Source of information on research already done by other, sudah ada mungkin di jurnal atau di proceeding. Sumber methodological or theoretical ideas. Oke, jadi ada metodologikalnya, ada teorikalnya. Sumber of comparison between your research and that of other. Di penelitian kita itu di riset yang lain juga ada gitu ya. Tinggal dibandingkan saja seperti apa. Pasti ada nilai yang berbedanya. Source of information that is an integral or supportive part of the research. For example, statistical data on study area population. Oke, ini harus ada juga ya. Sumbernya berdasarkan informasi yang mendukung. Contohnya statistik data ya, ini bagian yang kependudukan ya, demografi. The value of bibliography ini sebenarnya kayak mirip reference itu ya, atau sumber pustaka, daftar pustaka. Review of the literature in relation to planned research project, but the development of bibliography can be useful and in itself. It may be true that modern electronic research methods have made the compilation and publication of bibliographies on specific topic absolute, but this is not the case katanya. While electronic database are continually developing, they are still incomplete, especially with regard. Oke, jadi ini intinya si penggunaan daftar pustaka itu sudah secara elektronik ya, udah matic. Tapi elektronik juga terkadang perlu pembaruan ya, perlu pengembangan. Jadi di sini ya ada semacam ngasih tahu nilai sebuah daftar pustaka bibliografik ini older published material. Jadi ada yang sudah lama banget ya, sebenarnya nggak mungkin nggak bisa dipakai lagi karena udah ada teori yang terbaru gitu ya. Ini ephemeral material such as conference paper and report and working. Juga ada yang kayak conference kan berarti udah agak lama ya. Terus paper atau jurnalnya not produced by mainstream publisher. Oke, ini yang nggak dipublish oleh kebanyakan publikasi, mungkin yang abal-abal kali ya. Chapter from edited collection of paper ya, chapternya diedit secara kolektif. Relevant content which not mentioned in abstract or keyword. Nah, dicek juga nih si daftar pustakanya ini relevan nggak
katanya jangan sampai tidak ada disebutkan dalam abstrak atau keywordnya ya. Selanjutnya, inclusive bibliography. The inclusive approach to reviewing the literature seek to identify everything that has been written on a particular topic. The compilation of such a bibliography may be a significant achievement in itself, independent of any research project with which it may be connected. It become a resource to be drawn on in the future by others. Such a bibliography does not amount to a review of the literature if there is no accompanying commentary, although classification of entries into categories book article. Oke, jadi intinya yang ini inklusif. Jadi kita menulis daftar pustaka juga jangan sampai hanya sekedar untuk apa ya, di sini tuh maksudnya ada bahan-bahan yang kita review di daftar pustaka itu, mungkin ini contohnya jurnal ya, dan dicek ternyata harusnya kita ngeceknya langsung ke sumbernya dari buku artikel. Can be seen as the beginning of such a process. Selanjutnya systematic review. Nah, ini the systematic review is related particularly public policy idea of evidence-based policy menurut Pawson ya. This is based on the idea that any policy designed to deal with a particular problem should be firmly based on all the available research-based evidence on the nature and the problem. Nah, systematic review itu atau meta-analisis ini biasanya dipergunakan pada kegiatan atau kajian untuk kebijakan di kesehatan, di sektor kesehatan. Application of the systematic review is sector such as sport, dan bisa juga di ini tapi menjadi kontroversial. Nah, kontroversialnya kenapa? Ini belum dibahas secara detail ya. Another term used in this general area of systematic review of the literature evidence is consensus study, which is typically undertaken by a panel of researchers appointed by a governmental or other organization. Selanjutnya, nah ini merangkup ya, summarizing. A review of the literature should draw conclusion and implication for the proposed research program. It is advisable to complete a review by representing a summary which address the second set of question. Nah, ini contohnya making sense of the literature. Summarize. Ini topiknya ini ada data A, data B. Data A akan menghasilkan ke data B red issue, subtem X, subtem Y. Oke, ini banyak ya, teori A, teori B. Ini mempengaruhi untuk mengerjakan sebuah summary yang meskipun ini juga masuk di dalam literatur ya. Selanjutnya recording reference. Nah, ini juga penting ya cara penulisannya. Standar atau SOP, standar generic reference format. Nih formatnya kayak gini ya. Kalau dari buku, author, tahun, bukunya, publikasi. An article from Predate Journal Magazine. Nah, kalau dari artikel, penulisnya, tahun, artikelnya apa, volume berapa, nomor berapa. Example of reference. Nah, ini dari buku ya. Saya nggak usah jelaskan ya. Ini bisa dilihat Akang Teteh ya. Ada contoh penulisannya ya, yang benar tuh seperti apa ya. Jadi nggak asal nulis nih ya. Untuk semacam daftar pustaka ini juga ada cara penulisannya yang sudah lumrah ya secara akademik. Oke, ini masih yang tadi ya, continue. Dari koran juga ada juga cara penulisannya ya, seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Nah, mungkin ini kita akhir sesi kita ya di pembahasan tentang Laptara Education. Ya, ini referensinya ya, yang tadi dari buku ya, ini contohnya saya langsung seperti ini. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Tete bisa nanti kita akan bertemu di perkuliahan luring ya, insyaallah.